Saya tertarik nih Pak. Sekarang kan masa pendaftaran lagi nih ke Bawaslu sama KPU KPU. ya. Kalau pernah dipanggil ke KPP, masih ada catatan nggak Pak? Kalau misalkan terhadap kemungkinan dia terpilih lagi, misalkan Pak. Penyelenggara ideal untuk konteks pemilu 2024 siapa nih Pak? Gimana nih menurut Pak Didi? Bukan orang ya, tetapi Iya. kriterianya gimana nih menurut Pak Didi? Kalau saya gini ya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam podcast Bawaslu Jatim. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang mungkin pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu tidak ingin bertemu di majelis kode etik ya Pak ya. Di ruang sidang. Di ruang sidang karena mungkin akan menentukan jalan hidupnya ke depan ya Pak ya. Sahabat Bawaslu, kalau mengetik di laman Google akan ketemu salah satu pernyataannya Pak, beliau adalah Pak Didi Suprianto bahwa di KPP bukan menakutkan ya Pak ya sebenarnya. Tapi persoalannya adalah saat masuk di KPP kadang-kadang media sudah memvonis nih Pak. Kadang-kadang sebelum di sidang sudah dihakimi itu semua media. Sahabat Bawaslu, beliau adalah salah seorang anggota di KPP, dulu pernah jadi ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan yang membahagiakan sekali beliau adalah orang Tuban, orang Jawa Timur. Jadi ke sini kayak kembali ke kampung halaman nih Pak. Iya nggak sih? Apa kabar Pak Didi Suprianto? Alhamdulillah sehat Mas. Di Jawa Timur sudah kemana aja nih Pak? Oh ya, sebetulnya kan ini pulang kampung sekaligus pengen lihat jalan tol. Jalan tol sampai Probolinggo. Jadi kemarin atas bantuan Mas Pur dan kawan-kawan, teman-teman di sekitar jalan tol ini dikontak mau bisa dikunjungi dalam tanda petik. Ini Pak Didik mau silaturahmi gimana, ada waktu enggak? Ya, akhirnya ya ke Madiun, ke Nganjuk, terus Mojokerto, terus kemudian Probolinggo, udah mentok nih, balik lagi ke Malang Kota, Malang Kabupaten, terusin aja. Ini kan memang niatnya menyusuri jalan tol nih. Ke utara tembus Gresik kemarin, terus balik Sidoarjo ya Pak? Sidoarjo semalam sama teman-teman KPU Bawaslu Sidoarjo. Terus tadi sekali lagi sama teman-teman KPU Sidoarjo sambil ngobrol-ngobrol sambil menikmati kupang lah ya. Yang khas di Sidoarjo adalah kupang. Karena cari kupang tuh adanya cuma Sidoarjo sama Pasuruan kan. Pasuruan, gitu. ya. Kalau nyari rujak cingur di Jakarta ada. Oh, Surabaya kan ada juga ya khasnya ya. Iya, tapi kalau nyari kupang di Jakarta nggak ada. Jakarta Adanya hanya di dua tempat itu. Makanya saya tanya, ini sebenarnya kupang ini di tempat lain ada apa enggak sih? Kan itu kerang kecil kan. Kerang kecil. Tapi memang sejauh yang saya kan sering tanya-tanya itu, saya suka makan kan. Iya. Memang nggak ada orang-orang di Sulawesi, di mana, di Sumatera itu nggak ada Pak. Itu orang Jawa aja yang memang suka ngopain barang kecil-kecil dikumpulin. Kalau kita ya gede aja, kalau ikan ya harus gede gitu. Kalau kuliner yang lain kayak Padang di Jakarta banyak ya Pak ya? Banyak, apalagi Padang ya. Padang, warteg juga. Warteg apalagi. Kalau Kupang hanya khas Sidoarjo. Kira-kira kalau dari perjalanan di Jawa Timur nih Pak, apa yang bisa paling berkesan nih Pak, yang bisa diceritakan nih? Iya, pertama yang saya rasakan kawan-kawan KPU Bawaslu ini guyup ya. Jadi paling enggak di acara itu ya. Cuma nggak tahu dalam saling bergerakkan itu biasa lah. Jadi mereka yang penting kan komunikasi, hubungan personal itu jalan. Dan kan saya sudah pesen sama teman. Ya saya sih pengennya meskipun teman saya bertamu di rumahnya teman-teman Bawaslu, tapi ya nanti KPU-nya ikut nimbrung gitu ya, apa-apa. Makanya ya ternyata hampir semua tempat ya, kecuali ya Gresik ya, karena Gresik KPU-nya sibuk, Bawaslu-nya juga sibuk. Kan lagi pindah kantor. Ya, jadi kantornya baru pindah. Ya, kemarin, tapi seneng juga saya di sana kalau ketemu staf. Mungkin karena komisionernya nggak banyak, stafnya berani ngomong. Jadi asik juga kemarin di Gresik itu. Stafnya berani ngomong, ya udah kayak lah. Itu jadi saya kira memang
yang penting komunikasi antara Bawaslu teman KPU itu bagus yang saya rasakan di Jawa Timur ya, sehingga ya itu sebenarnya tercermin dari kalau dari ya di KPP ya kan kelihatan. Jawa Timur itu kan kabupatennya 38 ya. Iya. Kalau dilihat dari jumlah itu kan ternyata persentasenya kecil sekali yang sampai di KPP ya. Sampai dalam bersidang maksudnya. Iya, sampai bersidang dan kebanyakan kan juga putusannya rehabilitasi. Gitu. Jadi secara kinerja dan kalau dilihat dari DKPP ya. Iya, siap. Itu bagus lah tapi saya jangan ngomong DKPP melulu lah malah. Tapi kan begini Pak, seperti yang saya sebenarnya tergelitik untuk bertanya itu kan Bapak di media juga ya lama ya, sampai jadi ketua haji. Orang kalau sudah dipanggil di KPP Pak sudah dihakimi tuh. Nah itu yang memang harus persepsi kita yang harus kita ubah. Jadi kesannya berita tentang pemanggilan aja yang diwartakan media kan, padahal kan enggak. Jadi nanti kan juga ada kan berita lanjutnya. Makanya kepada kawan-kawan kemarin banyak diskusi soal ini, saya selalu menyarankan 2 hal. Satu, jangan panik, jangan merasa dihakimi ya, sebelum disidang Pak. Yang merasa dijatuhkan martabatnya. Ya tenang saja bahwa kemudian tuduhan pengadu itu dipublikasi oleh media. Ya nanti kita jawab saja. Toh media nanti juga ada tuntutan untuk keseimbangan gitu. Nah, kalau Anda sebelum datang ke DKPP dokumen itu jadi presentasi ke teman-teman media nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Terus kemudian dokumen sudah lengkap dikirim disiapkan, dan itu sudah bagus. Nah, yang kedua yang kadang-kadang tidak siap ya teman-teman. Jadi ini kan soal bagaimana tampil di media, di publik ya, karena ini live streaming kan gitu. Karena memang tuntutan banyak orang sidangnya harus dibuka seluas-luasnya. Nah, ketika bisa tampil bagus, atraktif, bisa meruntuhkan pokok-pokok aduan, itu sudah menang satu set gitu. Iya, sudah menang. Paling enggak bisa meyakinkan pemirsa lah ya, audien bahwa oh ini ngawur nih aduan ini. Aduannya ngawur Nah, gitu ya. yang sering terjadi itu nggak seperti itu. Merasa dokumennya sudah cukup lengkap, itu sudah oke. Tapi ketika tampil di persidangan itu, ya sorry ya. Iya. Apa adanya mungkin karena grogi tadi. Jadi baca. Saya kan sering tegur itu. Iya. Mas, saya kan biasanya langsung nama ya. Iya. Pak ini Pak Ketua. Kalau Bapak baca semua itu, ini kan setebal bantal ini. Ini sampai jam 6 maghrib nggak selesai nih barang gitu. Coba ini aja, itu kan ada 3-4 aduan, itu aja yang dijawab. Itu aja yang jawab. Nanti coba kita eksplorasi. Toh dokumen Anda ini kan sudah dikirim ke kami. Sudah dibaca juga gitu. Jadi udah, maksud saya tampillah sebaik mungkin menghadapi itu. Paling enggak untuk meyakinkan publik, pemirsa bahwa apa yang dituduhkan itu enggak seberapa sebetulnya. Enggak seberapa ya, Pak. Makanya di KPP kata Pak Didi itu bukan ruang yang menakutkan. Iya, menakutkan. Cuman memang ini kan sebetulnya kalau kita fair ya, bukan fair ya. Kalau kita mau lihat data ya, 60% aduan itu kita tolak kok. Karena nggak memenuhi syarat formil maupun materi. Ya udah kita tolak gitu. Dari 60% kan 40%. 40% ini 70%-nya itu direhab ya. Iya, jadi tinggal 30% kan. Itu macam-macam kan, peringatan keras, pemberhentian jabatan, pemberhentian anggota. Nah, dari 4 jenis sanksi ini yang banyak juga peringatan aja. Peringatan keras berkurang sedikit, mungkin sepertiganya. Pemberhentian dan pemberhentian jabatan atau pemberhentian jadi anggota lebih sedikit lagi. Jadi kalau dihitung seperti itu sebetulnya secara umum general kinerja kawan-kawan penyelenggara pemilu itu baik. Sudah baik ya, Pak. Di Jawa Timur baik lah intinya ya, Pak. Jawa Timur baik, memang ada beberapa untuk pilkada kemarin kan ada
Jember dan Probolinggo yang bolak-balik. Tapi kan kita nggak bisa salahkan teman-teman penyelenggara karena yang aktif kan pengadunya. Sementara kalau pengadu datang kita lihat aja forum materialnya gitu. Ya kalau cukup ya kita sidang. Tapi terakhir Jember kebetulan saya yang memimpin sidang. Saya kan cek semua ini persidangan Jember. Ada beberapa pengadu yang sama lah gitu. Sama ya Pak ya. Jadi saya tanya, ini pengaduan yang keberapa gitu. Mas, jangan ngadu lagi ya. Selesaikan semua aja gitu. Nggak malu ini urusan Jember tampil di capek kita ngurusi Jember aja. Ya alhamdulillah sudah nggak ada lagi Jember ini, nggak tahu nanti ya. Nggak tahu nanti ya Pak ya. Tapi terus terang saya sampaikan tuh perasaan ya dalam tanda petik perasaan jengkel saya. Ngapain kita ngurusin Jember mulu sih? Emang nggak ada yang lain gitu. Jember itu kalau 4-5 kali itu ke lumayan ya. Iya. Ada Ponorogo, Ponorogo ya, ada Ponorogo terus ada beberapa yang sebetulnya kita sudah tahu lah putusannya sebagian besar direhab gitu. Jadi biasa saja, mungkin karena ya biasalah efek pemberitaan kan. Pemberitaan loh Pak. Ya, jadi kita seakan-akan jatuh reputasi kita. Tapi yang berita positif juga nggak pernah dibaca kali ya. Jadi kalau orang itu lebih senang baca judulnya. Iya makanya. Dan itu menyerang kira-kira judulnya bombastis akhirnya iya, itu jadi diklaimkan. Teman-teman media juga gitu kadang-kadang nggak fair juga. Maksud saya ketika pengadu menyodorkan aduannya diberitakan besar-besar. Tapi ketika putusannya rehabilitasi mungkin beritanya nggak ada atau bahkan cuman di ini. Makanya ya publikasi di medsos buat teman-teman penyelenggara penting gitu. Sudah bagus lah, ada podcast, ada YouTube, ada macam-macam sehingga untuk mengimbangi pemberitaan yang memang kadang-kadang nggak fair lah ya. Itu memang harus kita lakukan, apalagi di medsos. Sekarang kan pemberitaan yang utama kan justru di medsos. Di medsos Pak. Media mainstream yang nggak jelas. Media mainstream ya ada beberapa, tapi yang sering ngaco itu kan online-nya nggak jelas atau medsos-medsosnya nggak jelas itu. Kalau kita nggak bisa ngimbangi, ya rugilah kita gitu. Makanya mau nggak mau setiap kantor KPU Bawaslu harus menyiapkan itu dengan baik. Ya medsosnya gitu Pak, podcastnya gitu ya Pak. Seperti itu. Nah ngomong dan saya tertarik nih Pak. Sekarang kan masa pendaftaran lagi nih Bawaslu sama KPU ya. Kalau pernah dipanggil di KPP masih ada catatan nggak Pak kalau misalkan terhadap kemungkinan dia terpilih lagi misalkan Pak? Gini, itu tergantung timselnya. Oke. Timsel gini, sejauh yang saya tahu timsel akan minta kan ini ada ini nama nih. Iya. Sekian nama gitu. Ini saya nggak tahu nanti teknisnya kayak apa ya. Tapi timsel kemarin sudah minta kepada DKPP putusannya kayak apa. Siapa saja, perkaranya apa saja, putusannya kayak apa. Berarti ada pengaruh dong kalau pernah. Sebentar. Nanti ini akan di cross check. Iya, siap. Ini kan ada nama, siap. ini ada nama, seret gitu kan. Nah, mereka yang bertemu, ya itu yang akan jadi pokok bahasan mereka. Gitu. Apakah timsel manggil kami apa tidak itu kita nggak ngerti. Tapi kan dia sudah bisa belajar dari putusan-putusan itu. Jadi ini kan kita punya database nih, nama-nama penyelenggara yang sempat jadi teradu. Mungkin yang direhab pasti nggak masalah lah ya. Iya. Tapi yang mulai peringatan keras, pemberhentian anggota, pemberhentian jabatan, pemberhentian anggota itu yang jadi perhatian. Nah itu nanti akan di cross dengan nama-nama peserta ini, seret gitu kan. Nah kemudian ketemulah itu. Nah, setelah ketemu dugaan saya loh, dugaan saya timsel akan lihat putusannya kayak apa sih, pelajari macam-macam dan terus menurut DKPP kayak apa ya? DKPP nggak bisa lagi meyakinkan timsel karena kan DKPP sudah selesai urusannya, ya terserah timsel gitu. Bisa jadi apa yang diputuskan oleh DKPP itu benar menurut timsel, tapi bisa juga sebaliknya. Jadi setelah mempelajari macam-macamnya, timsel berkesimpulan kayaknya DKPP-nya ngawur. Gitu ya bisa aja seperti itu. Kan orangnya beda, ya Pak ya. Jadi maksud saya ya optimis saja yang sudah terlalu administrasi ini optimis aja gitu. Optimis aja. Jadi yang jangan hanya yang
direhab saja yang optimis, semua optimis. Semua optimis. Yang penting Anda bisa meyakinkan di tim sel kan. Kalau ngomong ini saya tertarik karena sekarang kan momennya pendaftaran. Iya. Menurut Pak Didi nih, secara pribadi nih, saya nggak bawa lembaga nih Pak ya. Iya. Menurut pribadi nih, penyelenggara ideal untuk konteks pemilu 2024 siapa nih Pak? Nah, gimana nih menurut Pak Didi? Bukan orang ya, tetapi kriterianya gimana nih menurut Pak Didi? Kalau saya gini ya, berdasarkan pengalaman selama ini, kalau soal integritas kita gampang menyeleksinya. Siap. Kan kita sudah punya pengalaman banyak ya. Teman-teman KPU provinsi, punya rekor, punya pengalaman, Bawaslu provinsi punya rekor, punya kemalangan. Jadi soal kemampuan teknis penyelenggaraan menurut saya udah lewat lah. Udah lewat karena sudah hafal semua ya Pak ya. Menurut saya yang ada dua hal, satu leadership, yang kedua soal dalam bahasa sederhana saya soal senioritas. Kalau leadership itu kepentingannya untuk organisasi pelaksanaannya. Tapi kalau soal senioritas hubungannya dengan keluar, dengan partai, dengan calon, dengan pemerintah, dengan siapa. Nah, saya merasa beberapa tahun terakhir tepatnya sejak 2009 ya, 2009, 2014, 2019 ini unsur senioritas ini kita agak berkurang. Coba Anda perhatikan. Siap. Pada momen-momen penting pendaftaran calon misalnya, itu kan yang hadir sekjen. Ketua umum nggak pernah hadir. Kenapa ketua umum nggak pernah hadir? Ya karena KPU-nya kan sepantaran dengan sekjen. Paham kan? Ya, bisa ditangkap Pak. Tapi ini nggak gampang. Kenapa senioritas itu penting? Karena ini lembaga diatur konstitusi, gitu loh. Kan penyelenggara pemilu KPU yang kemudian ditafsirkan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan ini letaknya di konstitusi. Jadi lembaga ini memang harus sejajar dengan yang lain. Harus percaya diri ya Pak ya. Iya, percaya diri. Tapi kalau kita lihat, kalau ada problem dengan KPU, yang maju cuma sekjen. Kenapa sekjen? Ya karena memang sepantaran gitu, secara umur, secara seangkatan. Yang lebih senior ini, ya itu kan urusan anak-anak. Kira-kira gitu lah. Nah, ini yang menurut saya jadi tantangan serius. Karena apa? Model tim seleksi seperti sekarang ini nggak memungkinkan tampilnya tokoh-tokoh senior itu. Ya nggak mungkin lah, masa dia sangat senior, dia mantan hakim misalnya, mantan hakim agung. Terus mungkin ketika diseleksi lolos tim sel, tapi ketika di komisi 2 kan dikerjain gitu. Ngapain udah tua-tua kayak gini dikerjain? Ini berbeda dengan tetangga kita. Filipina, nggak usah jauh-jauh lah. Filipina, Thailand, India, itu KPU itu isinya orang-orang senior. Karena memang hampir semua negara demokrasi di dunia ini penyelenggara pemilu itu selalu diatur di konstitusi. Dan karena itu tokoh senior yang di sana. Apa istilahnya? Idune itu geni. Mana ya Pak? Apa ya istilahnya Ibu ya? Apa? Ya, boleh kalau itu idune itu geni gitu. Jadi diam saja, nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong selesai persoalan gitu. Nah, kita ini ya maaf kata. Iya Pak. Teman-teman KPU yang mestinya itu, tapi kan masih suka berdebat di media. Jadi, ini KPU ini juga Bawaslu ya. Kena juga gitu. Gimana? Ini kok masih berdebat, masih ini gitu. Mestinya diem saja, tapi begitu bicara diikuti semua ya. Yang ngomong banyak ini biar teman-teman staf bila perlu gitu kan. Staf juga bisa ngomong. Itulah menurut saya kesalahan. Dalam tanda petik. Iya. Kesalahan kita kan gitu. Komisioner ini kan pengambil kebijakan. Karena pengambil kebijakan, dia urusan teknis mestinya hanya menilai saja. Salah benar teruskan, jangan lanjutkan, aturan mainnya sudah ada. Gitu. Urusan di lapangan ya staf. Makanya Prof. Ramlan itu selalu bilang peningkatan kapasitas staf itu yang memang harus utama, sehingga KPU itu benar-benar
dewa. Dewa. Kalau di level nasional ya, benar-benar dewa. Sehingga urusan pelaksanaan teknis itu ya tanya aja sekjen, tanya aja kepala humas itu. Begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Ini mungkin nggak pernah kamu denger ya. Baru sekarang. Iya. Karena biasanya staf hanya siap salah gitu. Itu Soalnya di situ ya Pak ya. Ya kan sama di kementerian kan. Iya, Ingat ya, di kementerian itu urusan teknis sampai Pak pastikan sekjen sama dirjen kan. Pak Menteri jangan ngomong. Oke. Kalau Sekali penting, ngomong digoreng Pak. Bahaya ya Pak ya. Sebab kalau nanti komisioner ngomong salah, nggak ada yang koreksi lagi. Tapi kalau Pak Sekjen, kepala humas, kepala bagian salah, dikoreksi bosnya. Cek tempat dulu ya Pak ya. Betul. Jadi dicek dulu ini benar nggak? Kalau Itu sudah yang- diantem, baru dia disalahin juga. Betul. Itu yang kemudian Gitu. ya maaf gitu kan. Suatu saat saya ditanya, bukan sini yang ngerasani. Iya, siap. Ngerasani. Kan saya dekat dengan teman-teman Wadah. Mm-mm. Wah Didi, itu kok si A itu kok kemarin komplain saya, emang kenapa? Kenapa lu sering tanya sama komisioner itu? Kan itu urusan saya. Kenapa lu tanya? Oh gitu ya Pak Didi. Ya saya jawab, ya itu berarti belum selesai dengan dirinya sendiri. Urusan tampil di media aja kayak rebutan kan nggak pantas itu. Mestinya urusan staf ya Pak ya. Oh, ya kalaupun toh sudah terlanjur anggota lain ya dimaklumi aja lah, nggak usah cemburu ini apa. Ini belum selesai itu urusan dengan dirinya sendiri. Belum lagi kalau kita bicara soal ekonomi ya. Biasanya yang udah selesai itu mah udah senior gitu. Ya, Pak ya. Dunia Wis gak kepikiran gitu kan, karena anak-anak juga udah sekolah, udah lulus, bahkan mungkin sudah punya cucu gitu kan. benar. Sementara yang muda-muda ini 5 tahun sebentar lagi selesai. Mana nih? Itu Kesempatan nih, masalahnya. kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi saya sedang merumpulkan ini kan, karena saya prihatin terus terang, makin ke sini Iya Pak. komisioner itu makin sering terjebak urusan teknis. Oke. Nggak boleh itu. Karena apa? Dia pengambil keputusan. Dia lembaga yang diatur konstitusi. Sekali ngomong, idune geni. Wow. Gitu. Ya. Kalau mau ribut, diskusi di media, ya itu urusan staf. Urusan kepala bagian Kepala kira-kira. bagian, urusan sekjen. Sama ribut sama teman pemantau, ribut sama partai, biarin aja mereka. Tapi lihat gitu. Kok rusuk? Rusuk, oke. Atau kalau sekjennya salah, dibenerin. Gitu. Pak Sekjen, ngomongnya jangan gitu, seperti ini. Gitu. Iya, Pak Kabak, ini kan nggak komisionernya pengen tahu. Nggak tahu kamu apa publikasi ini apa enggak? Publikasi ya. Pentingnya evolusi nanti ngomong Jawa Timur. Pak, sebenarnya ada banyak sekali yang ingin ditanyakan nih Pak ke Pak Didik nih. Saya pesan nanti kepada KPU dan Bawaslu baru, sudahlah yang ada sekarang ini dilanjutkan saja. Penting itu. Sampai 2004 Pilkada 2004 November kan. Setelah itu baru ganti gitu. Saya doakan ya sudah ada diperpanjang aja. Saya doakan KPU Bawaslu sadar soal ini yang baru ya. Sehingga ya bikin pusing banyak orang udah. Bahwa kemudian nanti dikomplain orang ya pasti ada yang komplain gitu. Tapi ya kita yang penting kan menyelamatkan pemilu dan pilkada yang rumit ini.